24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mohon untuk membaca ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Ayat 44 sampai yang ke-53. Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama telah membaca, memperhatikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-53. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Segala puji syukur kita naikkan di hadirat Tuhan, meskipun dalam situasi seperti ini Tuhan telah menyatakan berkat-Nya. Meskipun beberapa orang kita bisa hadir dalam ibadah istimewa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tema khotbah pada kesempatan ini Bapak, Ibu, Saudara, dengan judul Kisah yang belum berakhir. Kisah yang belum berakhir. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara terpikir dalam benak kita, apakah dalam situasi kondisi seperti ini masih ada orang yang melakukan kebaikan itu secara
diberikan secara tulus. Saya yakin meskipun kita sedang diperhadapkan dengan situasi kondisi zaman yang mungkin tidak menentu dengan tuntutan-tuntutan berbagai macam persaingan pergumulan, saya yakin masih ada orang yang melakukan kebaikan itu dengan tulus. Di tengah banyaknya pertikaian, sikap permusuhan, kejahatan yang merajalela, kadang-kala kita juga diperhadapkan dengan keraguan ketika ada orang berbuat baik kepada kita. Berbuat baiknya secara tulus atau ada tendensi tertentu. Kita merasa takut gegek nanti dia melakukan hal yang tidak baik dengan kebaikan yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, sebuah kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan itu dapat terus membangun harapan bagi kehidupan kita bersama. Ketika kita menerima kebaikan dan ketulusan, lalu kita bagikan, jadi kebaikan dan ketulusan itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, itu menjadi kisah kebaikan yang berlanjut dan tidak berakhir. Ketika Tuhan itu memberkati Bapak Ibu semua, berkat itu tidak hanya berhenti untuk Bapak Ibu Saudara saja, tetapi Tuhan memakai luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk bisa berbagi berkat. Itu adalah suatu kebaikan ketulusan yang tidak berakhir untuk diri kita, tetapi juga berlanjut kepada orang lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, kisahnya pun belum berakhir. Justru dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi awal, menjadi titik tolak yang mendasari kelanjutan karya Yesus kepada murid-muridnya. Karena menurut Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang terutama itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dapat memuncul di mana saja dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Di situ ada kasih, di situ ada keadilan, ada pertobatan, ada pengampunan, kesabaran, penguasaan diri, rela berkorban, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah ini? Jelas tadi dikatakan bahwa para murid itu diberi kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-47 sampai yang ke-49, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada murid supaya para murid itu dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria hingga ke ujung bumi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kuasa Roh Kudus itu yang akan menemani para murid. Kuasa Roh Kudus itu yang akan menggerakkan para murid, termasuk kita sebagai saksi Kristus. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah pada kehendaknya. Tadi untuk mewujudkan kasih, keadilan, pertobatan, pengampunan, sabar, penguasaan diri, rela berkorban, itu menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kehidupan kita sehari-hari harus dilandaskan dengan nilai-nilai kerajaan Allah.
Inilah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup berlandaskan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang lain. Agar apa? Agar orang lain juga bisa melihat, bisa mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Kita menjadi penerus kisah kasih Allah yang menyelamatkan, maka kita perlu terus hidup merasakan, mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Saat ini kita menghayati peristiwa Yesus telah naik ke surga, dan kisah karya kasih Allah pada dunia belum berakhir. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah dipercaya untuk meneruskan kisah kasih Allah ini pada orang lain. Sebuah kisah yang tidak cukup dituturkan hanya melalui perkataan, tetapi perlu dituturkan lewat sikap hidup kita. Agar kasih dapat terus dibagikan, memberikan kekuatan, membangun pengharapan bagi hidup kita dan sesama. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari kita teliti diri kita. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang hidup, atau justru kita malah menjadi batu sandungan bagi sesama kita? Semangati hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita bangun spiritualitas kita, supaya dalam situasi kondisi apapun, spiritualitas kita tetap terjaga, tetap terpelihara, dan kita senantiasa menjadi saksi Tuhan yang memiliki kualitas hidup orang Kristen yang resmi, orang Kristen yang berdampak bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup, monggo Pak Sidi bisa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi menyampaikan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan tangan di dada sebelah kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, pulang dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.